Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan melakukan percobaan tentang gerak. Percobaan yang akan saya lakukan adalah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Tahap awal yaitu pengenalan alat dan bahan. Ada stopwatch, penggaris, buku, pulpen, ada plastisin, benang, dan katrol gantung tunggal. Beban yang saya gunakan adalah plastisin. Kita masuk ke proses kegiatan. Yang pertama yang saya lakukan adalah gerak lurus beraturan dengan langkah-langkah. Yang pertama, alat-alat itu dirakit. Diusahakan beban tambahan M itu tertinggal di ring pembatas ketika sistem itu turun naik. Kemudian ditandai ketinggian beban tambahan yang mula-mula sama tinggi dengan titik A. Kemudian diukur panjang B dan C. Setelah itu, dibiarkan sistem bergerak turun dan naik. Dicatat waktu yang dibutuhkan untuk beban bergerak dari B ke C. Kemudian diulangi percobaan sampai 5 kali dengan jarak B ke C yang berbeda-beda, di mana tinggi A tetap, B tetap, dan C yang berubah. Jarak B ke C pada praktikum ini yaitu 24 cm, 22 cm, 20 cm, 18 cm, dan 16 cm. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Setelah alat disusun, kemudian ditentukan jarak A ke B dan B ke C. Diusahakan jarak A ke B lebih besar dari B ke C. Kemudian dibiarkan sistem bergerak, yaitu M1 dan M tambahan turun dan M2 itu naik. Diusahakan agar beban tambahan itu tertinggal di ring pembatas B. Diukur waktu yang dibutuhkan berat dan berat tambahan dari A ke B. Terus M1 untuk bergerak dari B ke C. Kemudian dilakukan percobaan sampai 5 kali dengan jarak AB, di mana titik A tetap, C tetap, dan yang berubah adalah titik B. Kemudian dicatat datanya pada tabel lembar kerja. Kita masuk ke tahap akhir, yaitu hasil pengamatan. Untuk GLB, semakin jauh jarak antara B ke C, maka waktu yang dibutuhkan pun semakin lama, dimana untuk jarak 0,24 meter membutuhkan waktu 60 sekon. Kemudian untuk jarak 22 cm membutuhkan waktu 0,54 sekon. Dan untuk jarak 20 cm membutuhkan waktu tempuh sebesar 0,48 sekon. Kalau jarak BC-nya 18, maka waktu yang dibutuhkan itu 0,40 sekon. Sedangkan untuk jarak 16 cm membutuhkan waktu sekitar 0,35 sekon. Untuk gerak lurus berubah beraturan, di mana bebannya sama ketika jarak titik A ke B itu 30 cm, dia akan membutuhkan waktu 0,96 sekon. Kemudian titik B ke C itu 10 cm dan dia membutuhkan waktu sekitar 0,10 sekon. Untuk jarak A ke B 28 membutuhkan waktu 0,64 sekon. Kemudian jarak B ke C 12 cm dengan waktu 0,18 sekon. Untuk jarak 26 cm membutuhkan waktu 0,57 sekon pada titik A ke B. Kalau titik B ke C dengan jarak 14 cm membutuhkan waktu 0,28 sekon. Jika jarak A ke B itu 24 cm, maka membutuhkan waktu 0,48 sekon. Dengan jarak B ke C 16 cm membutuhkan waktu 0,38 sekon. Dan terakhir, jarak
A ke B itu 22 cm membutuhkan waktu 0,36 sekon, dengan jarak B ke C 18 cm membutuhkan waktu 0,46 sekon. Kalau tadi di gerak lurus beraturan, kecepatannya itu tetap. Kalau di gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya itu selalu berubah secara tetap atau beraturan dan mempunyai percepatan yang tetap. Semakin panjang jarak antar titiknya, maka waktu yang dibutuhkan pun akan semakin banyak. Sebaliknya, ketika jaraknya sedikit, maka waktu yang akan dibutuhkan untuk mencapai titik itu, misalnya titik B ke C, itu akan membutuhkan waktu yang sedikit pula. Cukup sekian untuk percobaan kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.